Desain pembelajaran daring SD kelas 4 semester 2. Ujian akhir semester aplikasi komputer 2. Nama Muhammad Hilmi. NIM 201253100007. Nomor absen 40. Kelas 2E PGSD. Dengan dosen pengampu Ibu Norhafizah ST MPD dan Ibu Wahdah Revia Rafianti SSN MPD. Berikut ini adalah subtema 1, Aku dan Cita-citaku. Sekolah SD MI kelas 4 semester 2 dengan tema 6, Cita-citaku, dan subtema 1, Aku dan Cita-citaku. Pembelajaran kedua, fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, Seni Budaya dan Prakarya. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.6. Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. 4. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Kegiatan pembelajaran, kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap 1. Ketelitian dan tanggung jawab pengetahuan. 2. Tanda tempo tinggi rendah nada pada lagu. 3. Ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait. 4. Daur hidup makhluk hidup yang berbeda. Keterampilan 1. Mengamati lagu dan mengidentifikasi tanda tempo tinggi rendah nada. 2. Menyanyikan lagu dengan tempo yang tepat. 3. Mengamati puisi dan mengidentifikasikan ciri-ciri yang berkaitan dengan baris pada bait. 1. Membuat kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap daur hidup kupu-kupu dan belalang. Adapun media atau alat bantu dan sumber belajar sebagai berikut: buku teks, gambar hewan dan tumbuhan, contoh-contoh puisi, dan juga lingkungan di sekitar. Pendahuluan 1. Kelas online dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama.
2. Siswa mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa-siswa maupun pada layar laptop siswa. Guru memancing motivasi siswa dengan bertanya jawab dengan siswa. 3. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dibawakan gambar utama dapat digunakan sebagai bahan untuk bertanya jawab dengan siswa. 4. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah, tempat bermain, sekolah, dan masyarakat. Berikut kegiatan pembuka. 1. Siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang berbagai pekerjaan dan cita-cita, antara lain menjadi seorang guru, arsitek, dokter hewan, penyanyi, dan pilot. 2. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul, tema cita-citaku, dan judul subtema aku dan cita-citaku. 3. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus kelestarikan siswa tentang topik cita-citaku. Pendahuluan melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, dipandu melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan aplikasi daring lainnya. 2. Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. 3. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Inti yaitu ayo membaca. 1. Siswa membacakan puisi yang disajikan pada buku siswa atau buku literasi. 2. Siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan kreativitasnya dengan mencoba menemukan judul lain yang bisa digunakan untuk puisi yang disajikan pada buku. 2. Ayo bernyanyi. Siswa dengan bimbingan guru menyanyikan lagu Aku Ingin Jadi Penerbang secara bersama-sama. Siswa menentukan tempo yang digunakan pada lagu tersebut. Dan juga pada bait pertama lagu, siswa memberikan tanda pada nada-nada tinggi. Pada bait kedua, siswa memberikan tanda pada nada-nada rendah. Berikut, ayo mencoba. 1. Siswa berkreasi dengan membuat puisi. 2. Siswa mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat puisi. 3. Menentukan tema dan judul puisi. 4. Menentukan jumlah bait dalam puisi yang akan dibuat. 5. Menentukan isi yang akan disampaikan pada tiap bait. 6. Juga mengembangkan puisi berdasarkan hal-hal tersebut yang ada di atas. Ayo mengamati. Siswa menggunakan gambar yang telah disediakan untuk mengaitkan kegiatan yang suka dilakukan dengan prediksi cita-cita yang diinginkan. 2. Guru dapat menstimulus diskusi kelas dengan meminta siswa untuk menceritakan hal-hal yang ia suka lakukan dan kaitkan dengan cita-cita yang diinginkan. Ayo berlatih. 1. Siswa bersama dengan kelompoknya membuat tabel yang berisi data tentang kegemaran dan cita-cita anggota kelompoknya, atau bisa disebut collaboration. 2. Siswa bersama dengan kelompoknya menuliskan kesimpulan dari diskusinya di kertas tugas yang disediakan. Kemudian, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Dan juga guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja dengan benar diberi hadiah ataupun pujian.
Sekian dari saya. Terima kasih.